Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Cofian dengan NIM 221411011. Ingin mempresentasikan tentang ISO, yaitu ISO 14000 yang berkaitan dengan kumpulan standar dalam lingkungan hidup. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ISO 14000. Apa itu ISO 14000? ISO 14000 adalah kumpulan standar dalam bidang lingkungan hidup. Standar-standar ISO 14000 terkait dengan cara sebuah perusahaan mencegah kerusakan lingkungan seminimal mungkin akibat aktivitasnya. Perusahaan juga berkewajiban memantau dan meningkatkan aktivitas kerja lingkungannya. ISO 14000 yang menitikberatkan pada manajemen lingkungan diterapkan secara sukarela oleh perusahaan. ISO 14000 diperkenalkan kepada khalayak di awal tahun 90-an dan termasuk ke dalam aspek pengelolaan mutu, bukan hanya aspek teknis atau ekonomi saja. Kemudian ada pengembangan ISO 14000. Kelompok ISO 14000 mencakup terutama standar ISO 14000 yang mewakili kumpulan inti standar-standar yang digunakan oleh organisasi-organisasi untuk merancang dan menerapkan sistem pengelolaan lingkungan. Standar-standar lainnya meliputi ISO 14004 yang merupakan panduan tambahan untuk penerapan EMS yang baik, dan standar-standar yang lebih spesifik tentang aspek-aspek spesifik pengolahan lingkungan. Tujuan utama serial norma-norma ISO 14000 adalah untuk mempromosikan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisiensi dalam organisasi, dan untuk menyediakan perangkat yang berguna, berfungsi, yang hemat biaya, berbasis sistem, fleksibel, dan mencerminkan organisasi yang terbaik dan praktik-praktik terbaik untuk mengumpulkan, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan informasi tentang lingkungan. Selanjutnya ada tujuan ISO 14000. Yang pertama, memberikan dorongan upaya dan melakukan pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan yang pengelolaannya disamakan hingga tingkat global. Yang kedua, melakukan peningkatan kemampuan sebuah organisasi agar mampu memperbaiki kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga, memberikan fasilitas dan kemampuan dalam kegiatan ekonomi dan industri agar tidak mengalami hambatan dalam berusaha. Selanjutnya ada perbedaan ISO 14000 dan ISO 14001. ISO 14000 terdiri dari beberapa sekitar standar ISO 14001. Sistem manajemen lingkungan ada di dalamnya. Dari sebuah seri ISO 14000, ISO 14001 adalah seri yang paling terkenal. Hal ini dikarenakan dalam sertifikasi ISO 14000 sebenarnya juga merupakan sertifikasi untuk ISO 14001. ISO 14001 juga memiliki beberapa komponen inti, yaitu tentang program lingkungan tertulis, pendidikan dan pelatihan, serta pengetahuan mengenai perundang-undangan lokal dan nasional, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Berdasarkan standar ISO 14001, komunitas atau organisasi diwajibkan agar penerapan dan mendapatkan rangkaian praktik serta produksi yang bila diambil secara bersamaan akan mewujudkan environmental management system. Pada dasarnya ISO 14001 bukanlah sebuah standar teknis. Oleh karena itu tidak mungkin menggantikan persyaratan teknis yang ada di dalam perundang-undangan dengan berbagai cara apapun. Hal ini juga tidak termasuk di dalam penetapan standar kinerja yang dibentuk oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian ada manfaat ISO 14000. Manfaat bagi produsen: mengurangi potensi konflik yang terjadi di antara pekerja dengan pengusaha di dalam menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan layak serta sehat agar dapat menaikkan produktivitas kerja lewat efisiensi dan biaya. Menjadi penghubung agar pemenuhan kebutuhan peraturan lingkungan dapat teraplikasi dengan lebih baik, terencana, dan terstruktur. Pemanfaatan sumber daya yang lebih bijak dan bertanggung jawab agar terbentuk efisiensi. Menjaga citra baik perusahaan yang telah dibangun selama ini. Dari sisi konsumen, manfaat yang didapat diantaranya: perlindungan lingkungan, manajemen lingkungan yang lebih baik, meningkatkan daya saing, jaminan kepatuhan terhadap undang-undang, sistem manajemen yang efektif, minimalisasi biaya, relasi dengan masyarakat yang lebih baik, kepuasan konsumen. Penerapan ISO 14000. Penerapan ISO 14000 biasanya diterapkan di dunia industri manufaktur yang berkaitan erat dengan lingkungan. Industri manufaktur tercatat menghasilkan berbagai limbah dan polusi seperti polusi suara dari mesin-mesin yang beroperasi.
modal transportasi yang dikeluarkan masuk pabrik dapat menghasilkan polusi udara, pembuangan limbah yang tidak sesuai produser, penggunaan air tanah berlebihan, dan kebocoran bahan bakar bisa menjadi masalah tersendiri, termasuk gas yang dihasilkan dapat melibatkan atau mengakibatkan pencemaran udara yang berat. Jika industri manufaktur tidak dapat menangani hal-hal tersebut dengan baik, maka akan ada dampak negatif yang timbul untuk perusahaan. Ancaman utamanya adalah pencabutan izin operasi. Namun ancaman lainnya adalah tuntutan dari masyarakat sekitar dan juga dari pegiat lingkungan hidup. Dengan begini, biaya yang akan dikeluarkan untuk meredam itu semua menjadi lebih besar. Di samping itu, hal tersebut juga akan memblokir peluang perusahaan untuk bisa mempromosikan produknya ke berbagai perusahaan besar yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang terakhir, contoh penerapan ISO 14000. Supaya perusahaan dapat mengendalikan risiko pencemaran lingkungan ini, dibutuhkan penerapan ISO 14000 tentang sistem manajemen lingkungan hidup. Standar ISO 14000 telah terbukti cukup efektif bukan hanya di satu negara saja, tetapi di seluruh dunia dalam pengendalian dan pelestarian lingkungan. Penerapan ISO 14001, sistem manajemen lingkungan dalam industri manufaktur wajib memakai pendekatan yang fokus pada serangkai proses industri manufaktur yang berisiko terjadi pencemaran terhadap lingkungan. Penerapan awal dapat dimulai dengan perwujudan klausa ISO 14000 dalam proses kerja perusahaan. Setelah perwujudan tersebut, selanjutnya adalah menyusun sistem dokumen ISO 14000. Produser sistem manajemen lingkungan yang telah menjadi syarat untuk ISO 14000 harus disiapkan. Begitu juga dengan beberapa produser operasi khusus. Mungkin hanya materi tersebut yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang ISO 14000. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.